maafkan semua. Masuk Islam semua baru. Langsung. Ya Allah. Ini namanya tasamuh, berakhlakul. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelim. Terus nih. Lien pangalit gumlareng siti. Sawiji tanana urip mungisun karo sampean mati amungkang suar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Hadratil muhtaramin, sadatana ulama, hadratil mustasyarin, Kiai Suyuti. Ini awet muda banget. Sejak saya kecil Kiai Suyuti ya sudah segini ini udah. Hadratil Ru'asa Syuriyah, Kiai Yahya Rais Syuriah wilayah Jawa Barat, Kiai Hasan Nuri Ketua wilayah NU Jawa Barat, Mustasyar NU Indramayu, para Ru'asa Syuriah terutama Kiai Haji Syarif Tahmid, alumni Kempek waktu saya masih kecil, dan seluruh jajaran Syuriah, Ketua Tanfidiyah terpilih Bapak Haji Juhadi dan seluruh jajarannya, Badan Otonom, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Jam'iyatul Qurra Hufadz, Jam'iyatul Tariqah Al-Mu'tabarah, Isnu Sarbu Musi, para pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Bupati, Ibu Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres, dan seluruh yang hadir. Sadati wa sayyidati ayyuhal khudur. Kita semua tahu bahwa prinsipnya Nahdlatul Ulama itu dua saja ya. Satu tawassut, dua tasamuh. Ngoten nggih? Satu apa? Satu. Dua. Ngomongnya gampang, ketika dipraktekkan rada sulit. Tawassut maknanya kita mengambil peran di tengah agar kita selalu hadir di setiap lini, di setiap bidang. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat, syuhudan dinian, ilmian, thaqafiyan, hadariyan, adabiyan, iktisadiyan, sihiyan, yang paling belakang sendiri siasian. Kita menjadi umat wasaton supaya kita berperan di bidang agama, berperan di bidang akhlak, budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemasyarakatan, paling
Akhir apa? Apa? Politik. Jadi Pak Abbas paling akhir sendiri. Tapi penting. Bon. Supaya menjadi tawassut umatan wasaton, syaratnya kudu pinter, kudu cerdas. Lamun goblok, beli bisa tawassut. Bisa mung jenggote dawa, nganggo gamis, jidate ireng, Allahu Akbar. Karena goblok nggak bisa berperan. Ilmunya pas-pasan, ngaji beli bisa, maca Quran, dalil apa? Pelendang-pelendong, keluaran pesan kilat 2 minggu. Agar kita berperan tawassut moderat, maka kita harus berilmu. Ngoten nggih? Oleh karena itu nomor siji kewajibannya kita Nahdlatul Ulama adalah meningkatkan dan membesarkan pendidikan. Wes nomor siji. Sekarang pendidikan, yang namanya pendidikan di samping ilmu agama, di samping tafsir hadis, usul fikih, ilmu kalam, lan liya-liyane lah, juga ilmu yang lain sebagai pendukung sarana ilmu agama. Kita ingin dakwah, kita yang menyebarkan tafsir, kita yang menyebarkan Fathul Mu'in, ingin mengajarkan, menyebarkan ajaran Islam, ilmu Islam di tengah-tengah masyarakat, harus punya sarana. Sarannya apa? Ya ilmu yang lain. Ilmu yang itu menjadi sarana, menjadi apa? Wasilah agar kita bisa menyebarkan ilmu agama. Mau pidato Islam, pidatonya di Amerika, apa nganggo bahasa Dermayu? Maka harus bisa bahasa Inggris. Paten lho. Mau bicaranya di profesor-profesor, dokter-dokter, apa mau ndongeng mungkar nakir? Maka harus ngerti ilmu yang lain. Mau bicara dakwah Islamnya di bankir-bankir, konglomerat-konglomerat, pengusaha-pengusaha, apa mau bicaranya siksa kubur apa? Ya harus bicara yang sesuai dengan makomnya. Khatibun nas biqadri uqulihim. Lamun pidato ning dia paling kidul apa? Paling kidul ya. Widasari ngidul apa? Paling kidul mana kah? Nama kulon lor. Arahan mana kah? Bangong apa? Pranggong. Nah, cerita mungkar nakir, siksa kubur. Ya kuduana, sengaja kayak punya kuduana. Tapi tidak cukup hanya itu. Makanya dalam Quran disebut falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu, harus ada yang paham agama, yatafaqahu fi ilmu dhari, fil mudhari zamannya, kata kerja yang mengandung zaman sekarang dan yang akan datang. Artinya menyampaikan dakwah harus kontekstual dan harus aktual, sesuai dengan zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Jangan pakai cara lama. Kalau cara lama nanti fi'il madhi. Qur'annya nganggo fi'il jawab. Qur'annya pakai fi'il liyatafaqahu. Coba fi'il mudhari. Artinya tafaqquh fiddin harus selalu bitajdid. Terus diperbaharui, inovasi, diperbaharui pemahaman agama. Bukan Qur'annya, bukan hadisnya, bukan Fathul Mu'innya, pemahamannya. Paham betul? Nah, jadi saya senang sekali kalau saya dengar misalkan ada orang, alhamdulillah saya
tiap minggu ceramah di Kejaksaan, ceramah di DPR, ceramah di Polres. Senang sekali saya. Jangan lagi-lagi tadi malam ceramah di mana? Di Ibtidaiyah, desa Arahan. Kok sih suki bengi ya ini ngadu nih masjid musola di Trisi mana lah pojok. Ya Allah bolak-balik ceramah musola, masjid, madrasah. Ya aku sih angger bae beli maju-maju. Coba sekali-kali di mana ceramahnya? DPR. Kemarin Kejaksaan, suiki pengadilan, ben Polres, ben maning pendopo kabupaten. Waduh, luar biasa ungu. Ikuarane yatafaqahu fiddin. Oleh karena itu, terutama sing nom, nyuwun sewu, Pak Sayuti wis sepuh, Kiai Mas Duki pun sepuh, sing nom. Kudu menguasai sarana dakwah antara lain sekian yaitu medsos apa? Internet, IT. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahlah kamu sekalian kepada manusia, diajak menuju jalannya Allah bil hikmati ay bil medsos. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah bil Google, bil YouTube, wajadilhum bil internet. Ayo, kalau kita nggak menguasai itu kalah. Kalau kita nggak ngerti itu gagal. Tiap hari saya dijelek-jelekin di internet. Tiap hari kiai-kiai NU dijelekin. NU dijelek-jelekin. Wahabi menggunakan internet. Kalau kitanya nggak bisa balas dengan internet lagi, ya sudah, kalah kita. Ingin menang, kita harus menguasai teknologi itu. Harus ada komputerisasi. Dah, ya, sing tuan dongak nang bela tuan sekin garis sing nom. Sing tuan dongak nang bagian tuan dongak nang bebun. Sing nom harus menguasai itu semua. Google harus dikuasai, YouTube harus dikuasai. Bila perlu kita pegang viralnya. Kita mengisi kontennya itu YouTube. Kita mengisi kontennya itu medsos. Ya, alhamdulillah ya, beberapa ceramah saya ada di YouTube. Ceramahnya Muh ya ada, Mbah Mun, itu lumayan lah. Tapi harus lebih meningkat lagi, lebih bagus lagi. Wes, toli kitanya juga harus siap menjawab bully atau ejekan-ejekan dari orang lain. Kalau mereka menggunakan hujah, kita dengan hujah. Mereka dengan menggunakan dalil, kita dengan dalil. Mereka dengan ejekannya dengan fakta, kita dengan fakta. Karena kita apa? Karena kita ashabul haq. Kalau ashabul haq tidak boleh takut dengan siapapun. Koten nggih? Ayo bareng muni. Nahnu ashabul haq. Kita yang memiliki kebenaran dalam beragama. Jangan takut salah. Kita yang paling benar. Lah gimana nggak benar? Wong kita ikut imam yang paling benar. Kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Malik murid Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah murid Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid muridnya Rasulullah. Berarti panjenengan melu Imam Syafi'i, melu para kiai tekan Imam Syafi'i. Syafi'i berarti melu Rasul. Coba kalau nggak pakai taklid, ayo gurunya siapa sampean? Saya nggak taklid. Terus gurunya siapa? Imam Samudra. Yakin salah cara beragama. Yakin. Contoh, anak wong sholatnya bagus. Tolik, ayo kita takoni, ayo kita tanya, Ustadz sholatnya bagus, belajar dari mana Ustadz? Takbirnya, rukuknya, i'tidal, sujud, fatihah, bagus. Belajar dari mana Ustadz?
Jawabnya belajar dari ayah, belajar dari ibu, belajar dari kiai, ustadz, guru, belajar dari imam masjid di sebelah rumah saya. Iku berarti gelem ora gelem mengaku dia itu ikut Imam Syafi'i. Belajar kiai terus tekan kiai tekan Syafi'i. Wes. Lamun anda mentakoni belajar dari mana ustadz sholatnya bagus? Wah, saya belajar sendiri melalui Quran dan hadis langsung kepreten becangkeme. Kenapa? Wallahi, nih saya bersumpah nih. Wallahi, wong jawab kayak kunku bohong. Ana wong ngaku sholat saya langsung belajar dari Quran hadis. Benar tak bohong kira-kira? Wallahi bohong. Saya bisa begini langsung dari Quran hadis saya. Nggak belajar dari kiai, nggak belajar dari ustadz. Saya langsung dari Quran hadis. Wallahi, potong kepala saya nih, leher saya. Bohong orang itu. Kepret ya. Tapi aja mati loh, aja mati nggak pernah. Wes. Jadi kita benar-benar ashabul haq. Boten nggih. Nah, sekali lagi kesimpulannya, ini waktu Dewi Selangkah sering kesbewis. Kesimpulannya, kalau kita ingin tawassut harus pinter, harus intelek. Nah, wes, titik maning. Kemajuan masyarakat di bidang intelektual, wong NU Indramayu pinter kabeh. Katakanlah rata-rata tamatan SMA atau aliyah kabeh, boten nggih? Iku namanya maju di bidang thaqafah. Apa? Sekali lagi supaya paham. Anaknya sampean wis, keluarga sampean, anak sedulur tamatan sarjana kabeh, berpendidikan kabeh. Namanya keluarga itu keluarga mutsaqaf. Keluarga apa namanya? Maju pendidikannya. Wes. Ana maning wong maju ning bidang ekonomi. Sejahtera, umaya bagus, mobil duwe, umaya bersih, sehat, tertib, disiplin, taat undang-undang, taat aturan masyarakatnya. Namanya hadharah. Apa? Jadi kalau lihat desa, satu daerah tertib, bersih, berperaturan, mengikuti undang-undang, taat, namanya mutahaddir. Apa? Wes. Baka pendidikannya maju, masyarakatnya, ekonominya, keduniaannya, duniawinya maju, dua-duanya maju nih. Ya pinter, ya sugih. Ya sugih banget sih nggak apa-apa, nggak usah lah. Yang penting sejahtera, berpendidikan dan sejahtera, dua-duanya maju. Namanya tamadun madaniyah mutamaddin Madinah. Paham betul? Jadi kalau kita lihat masyarakat maju pendidikannya, maju ekonominya, maju akhlaknya, mulia akhlaknya, maju bidang ekonominya, kesehatannya, duniawinya. Namanya masyarakat yang mutamaddin. Apa? Indramayu namanya Madinah. Apa? Wes, paham. Terus nang. Bakal wis dadi Madinah. Kalau jadi Madinah ini sudah meningkat bukan hanya kewargaagamaan. Itu paham beliau loh. Bukan hanya anggota keagamaan, tapi sudah menjadi keluarga negaraan, keluarga masyarakat. Bahasa Arabnya muwatonah, bukan mutadayyinah, tapi sudah muwatonah. Apa artinya? Nanti di masyarakat itu, di Indramayu ini NU-nya contohnya lah. Indramayu contohnya misalkan ini sudah menjadi muwatin mutamaddin. Apa artinya?
adil, sejahtera, tidak pandang bulu agamanya apa. Rongnang. Ana wong salah ketangkep lagi mengedarkan narkoba sabu-sabu, bareng dicekel pengurus NU misalkan. Dihukum mboten? Hukum. Ana wong bener nih Cina Kristen dibelani mboten? Nah, itu namanya muatonah, citizenship namanya. Civilize, bukan lagi agama. Tidak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa. Nah, seperti itu. Tadi contohnya terlalu cepat ke agama. Coba alon-alon. Contohnya alon-alon. Ana wong kulitnya putih, ayu atau ganteng, pengedar narkoba ditangkap mboten? Ana wong pendek, cebol, ireng, kotor, bener, jujur, dilindungi kan? Artinya warna perbedaan kulit tidak menghalang kita untuk berkeadilan. Ana wong bahasa Madura, yang satu Sunda atau satu lagi bahasa Batak. Kira-kira ukurannya bahasa Batak Madura atau ukurannya benar atau salah? Benar atau salah? Wong Madura benar, ya harus kita bela. Wong Dermayu salah, ya kita hukum. Wong Batak benar, ya kita bela. Wong Madura salah, ya kita hukum. Artinya perbedaan bahasa tidak menghalangi keadilan. Wes sekian suku atau bangsa, suku wes lah. Cina benar, harus kita lindungi. Wong Jawa asli, Dermayu asli salah, ya kita hukum. Artinya perbedaan kulit, perbedaan bahasa, perbedaan suku tidak boleh menjadi penghalang peradaban kita, budaya kita. Terakhir harus paham. Tadi kecepatan tadi contohnya agama. Terakhir, perbedaan agama tidak boleh menghalangi keadilan dan kebersamaan. Ana wong bener Kristen tukaran karo wong salah, sing salah Pak Haji pindo manung haji pindo maning. Siji melu Nahdiyah, siji melu Nahdhah. Tapi ketangkep ngedar nang sabu-sabu. Tangkep mboten? Ditangkep mboten? Tangkap. Siji Cina Kristen tapi sedekah, nyantuni yatim piatu, bantu fakir miskin, bagus dengan tetangga, kita hargai enggak? Awas ki. Temenan ki, prakteknya angel ki, prakteknya. Ngomong jawabe gampang, tapi engkau balik ning rumah prakteknya angel sampean. Perbedaan kulit ireng karo putih, perbedaan bahasa Madura, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Cina, Arab, India tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun kemajuan masyarakat. Perbedaan budaya, ana wong Sunda cara kawinane mengkanan, begitulah caranya lah. Ana wong Dermayu cara selamatan, cara syukuran ini kan beda ya. Beda karo wong Sunda kan. Kalau Dermayu apa? Ngirim ranjang ya, gawa ranjang ya. Ranjang telu lawang, pintu ya, pintu. Pasrahannya kan, pasrah pintu. Nah, beda dengan orang Kuningan, Kiai Yahya. Beda, Indramayu beda. Cara rame-ramenya nikah dulu, cara beda. Harus dihormati. Perbedaan budaya, tradisi tidak menjadi penghalang kita membangun masyarakat. Terakhir, puncaknya, perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk kita membangun kemajuan masyarakat. Apa ana dalile? Nah ini Pak, saya takun dalil, rewel banget. Biasanya takun dalil Muhammadiyah biasanya.
Bakal NU aja rewel-rewel, kiai ngomong kan nurut bae. Tapi NU zaman kini takon dalil juga rada ketularan Muhammadiyah. Rasulullah setiap khutbah Jum'ah pesan makatan statementnya begini, dan ditiru oleh para khotib Jumat di Indonesia, terutama di Jakarta. Tapi saya yakin nggak paham. Saya yakin khotib Jumat di Jakarta nggak paham itu, hanya niru doang. Ayo muni bareng kok. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo. Ingat sampai ke rumah harus pegang nih. Tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim, yang melanggar hukum, pejabat korupsi musuh kita, teroris musuh kita, pembunuh, perampok, pembegal musuh kita, bandar judi, bandar narkoba musuh kita. Paham betul? Bandar pijat musuh kita. Tidak boleh permusuhan beda agama, beda suku, beda warna, beda bahasa, beda pilihan bupati, beda partai politik, beda pilihan ketua NU, apalagi. Ya waktu muktamar, waktu kongres, waktu pilbub ya panas, nggak apa-apa. Saya kalau mendengar ada konferensi NU kok panas, alhamdulillah senang saya. Berarti banyak yang siap daripada di luar Jawa Pak, di luar Jawa. Kecuali Lampung, kecuali Sumatera Utara bagus, Kaltim, Kalsel bagus. Tapi selain itu, wong dadi ketua NU pada saling tidak mau, saling nggak mau. Tekor dari ketua NU tekor, nggak ada, sehingga akhirnya rata-rata ketua NU kakan depan kepala kemenag rata-rata karena kasih gelem liane, bakal kemenag, bakal ketua NU kemenag pasti wedining bupati, kepala ketua NU, kepala wilayah kantor menag wedining gubernur. Coba usahakan ketua NU jangan kepala dinas, takut sama bupati nanti. Kita bukan masalah wedi atau enggak wedi, ya seimbang. Musuhan ya tidak, tapi jadi anak buahnya ya tidak. Pak Juhadi tidak boleh merasa di bawah bupati, tapi juga jangan musuhan yang enggak. Bukan partai politik. Saya bukan anak buahnya presiden. Saya bukan. Tapi saya bukan musuhnya presiden, bukan oposisi, bukan. Tapi saya bukan anak buahnya. Sebagai rakyat, ya, sebagai rakyat saya rakyatnya presiden. Sebagai ketua NU bukan bawahannya. Saya bukan bawahannya presiden. Saya bukan bawahannya menteri agama. Saya bukan bawahannya ketua majelis ulama. Sekali lagi biar mendengar nih. Pak Juhadi bukan bawahannya ketua majelis ulama, bukan bawahannya kemenag, bukan bawahannya bupati. Saya bukan bawahannya ketua majelis ulama, bukan bawahannya menteri agama, bukan bawahannya presiden. Saya mitranya pemerintah sebagai kekuatan civil society yang akan menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa, bukan kekuatan politik. Paham betul? Ya. Bupati ada upaya, belum upaya berapa-apa. Lagi saya usahakan, saya lagi berusaha insya Allah mudah-mudahan mulai tahun depan ada anggaran APBN NU ini. Saya ajukan, ya, mudah-mudahan. Nanti sampai ke bawah nanti akan ada anggaran resmi ada APBD-nya nanti cabang itu. Karena kita antara lain kita punya hari nasional, yaitu hari santri. Hari santri hari nasional. Maka ketika akan mengadakan rame-rame hari santri, biayanya harus dari negara. Bukan itu hari nasional, bukan harinya masyarakat, bukan hari nasional resmi. Maka biayanya harus pemerintah. Malah yang mengadakan harus pemerintah yang ada hari santri nanti. Peringatannya itu. Maka harus ada anggaran.
Begitu pula nanti masalah-masalah yang lain. Ini saya nggak bicara politik ya. Maaf, bukan bicara politik, bukan. Saya bukan bawahannya presiden. Itu bukan masalah politik. Nggak ngomong gitu, bukan masalah politik, bukan. Masalah eksistensi organisasi organisasi masyarakat keagamaan sebagai penguat negara, penguat bangsa, penguat eksistensi NKRI, bukan partai politik yang mendukung presiden atau oposisi presiden. Paham betul? Jangan salah paham ya, aja salah paham ya. Balik mana nggih? Saya ketua NU, bukan ketua partai politik. Maka saya bukan pendukungnya presiden, bukan oposisinya presiden. Tapi saya sebagai kekuatan civil society, kekuatan madaniyah, kekuatan sipil masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam rangka menjaga mengawal keutuhan NKRI dan keutuhan Indonesia. Siapapun yang akan merongrong, menggerogoti, mengganggu NKRI, NU di depan harus melawan orang itu. Walaupun mereka dengan atas nama Islam. Saya juga heran akhir-akhir ini. Saya heran sekali. Isun bingung akhir-akhir sekarang. Dulu para habib, para orang Arab Cirebon, adol kitab, tasbih, ngawangi, nganggo sarung. Nggih mboten. Ningali mangga. Panjunan, pundi maning Pasuketan, Panjunan, Tamimi, ada toko-toko Arab dulu nganggo sarung. Arab Tegal, Arab Pekalongan, sarung. Sekian sing dudu Arab pesek. Ireng pesek nganggo gamis, Masya Allah. Bengen sing Arab nganggo sarung. Dulu orang Arab pakainya sarung yang di sini nih. Lihat toko Arab di Cirebon atau Aibmu Habib Aibmu tuh sarung, atau Tegal Pekalongan tuh toko-toko Arab, malah jualannya sarung kok, malah itu toko Cianjur Cirebon tuh. Dulu ayah saya langganan di situ toko Cianjur Cirebon, Baisa namanya Baisa, Tamimi toko kitab, Minyak Wangi sarung. Sekarang dudu Arab wong cangkring pesisir, cungure pesek, ireng, nganggo gamis, Allahu Akbar. Masya Allah. Bon, jadi sekali lagi tawassut harus pinter. Kedua, loro bae tasamuh. Apa tasamuh? Toleran. NU 2, tawassut dan tasamuh. Tawassut syaratnya kudu berilmu. Kalau tasamuh syaratnya harus berakhlak. Ayo, wong bakat toleran, pemaaf, menghargai perbedaan, tolong menolong, ana wong salah dimaafkan, beda agama dihormati, beda suku dihormati, beda partai, beda pilihan bupati. Karo tangga kakang adi, pilihan bupatinya beda, pilihan partainya beda, tapi tetap akur. Itu namanya tasamuh, toleran. Syaratnya harus berakhlakul karimah. Kalau nggak berakhlak nggak mungkin tasamuh. Kalau nggak berakhlak tidak mungkin tasamuh. Kanjeng Nabi, dalil apal kabeh, Masya Allah, dalilnya luar biasa. Tapi kadang-kadang sing dalil dia kembung lakon ibu beli. Terus nang. Innama liutammima. Tidak sekali-kali aku diutus kecuali untuk membangun akhlakul karimah. Rasulullah seperti apa akhlaknya? Ringkas cerita, tahun 8 Hijriah bulan Ramadan, Rasulullah dengan pasukan Islam sekitar 15.000 orang masuk kota Mekah yang dulunya mengusir, mencaci maki, bahkan membunuh. Ada sebagian orang mengatakan al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam.
Yang dulu bunuh kita bunuh lagi. Yang dulu nempelan kita tempelangi lagi. Rasul melarang. Jangan. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari saling merahmati, saling menyayangi. Apa kata Rasulullah? Semua penduduk Mekah saya maafkan semua. Semua penduduk Mekah yang dulu menyakiti, alhamdulillah sejarahnya kayak apa? Udah tahulah sejarahnya Rasulullah disakiti orang Mekah kan? Saya maafkan semua. Begitu Rasulullah memaafkan orang Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi la afwa. Berbondong-bondong masuk Islam tanpa diajak. Ayo Islam, enggak. Rasul tanpa ayo Islam, enggak. Hanya saya maafkan semua, masuk Islam semua baru. Langsung. Ya Allah, ini namanya tasamuh, berakhlakul. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena akhlakmu yang santun, karena akhlakmu yang ramah Muhammad, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu sombong, kasar, congkak, gawa pentung, ngalor ngidul Rasulullah nggak pentung, seumpama Rasulullah ngalor ngidul nggak pentung, lan faddu min haulik, pasti mereka lari meninggalkan kamu Muhammad. Hanya karena Rasulullah ramah, santun, memaafkan, orang Mekah semua masuk Islam. Masya Allah. Kayak Wali Songo hanya mengislamkan orang Indonesia ini hanya 50 tahun. Pira sebelumnya sudah ada Islam, sudah, tapi sedikit. Paling di pelabuhan, orang-orang Cina Islam, pedagang Arab, pedagang Persia. Pedalaman masih belum Islam, belum. Begitu Wali Songo, apa? Dakwanya gimana dakwanya? Orang Jawa, orang kecil, Brahma, Satria, Sudra, Varia. Brahma paling mulia, nomor 2 Satria, penguasa raja. Ketiga rakyat kecil, Sudra yang paling gembel, Varia. Sudra dan Varia tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun raja, ingsun raja, wong cilik boleh, ala Indramayu nggak boleh. Model sampean nggak boleh ngomong ingsun. Raja itu. Kiai Wali Songo datang, nawaitul wudu'a, nawaitu niat sopo? Usolli, niat sholat sopo? Masya Allah, seumur-umur saya baru boleh mengatakan ingsun setelah masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam nggak mungkin boleh mengatakan ingsun. Ingsun tuh raja. Kalau kita ini kawulo sampean dalem. Apa nih sampean dalem? Sampean dalem apa artinya? Debu yang ada di kakimu. Jadi kita kalau ngomong sama raja, sampean dalem, itu artinya saya ini adalah debu kakimu, debu sikilmu. Nggak boleh ngomong ingsun. Ingsun raja. Indramayu nggak boleh. Islam mengajarkan nawaitul wudu'a, niat sopo? Ngambil air wudu. Usolli, niat sholat sopo? Masya Allah, seumur-umur baru boleh mengatakan ingsun. Akhirnya orang Jawa berbondong-bondong masuk 50 tahun tanpa peperangan, tanpa berdarah-darah, tanpa senjata, tanpa kekerasan. Orang Jawa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat orang Jawa masuk Islam semua. Kerajaan Majapahit ditinggal oleh rakyatnya. Kenapa? Karena kalau ikut Demak dipanggil santri.
Kalau tetap Majapahit, ikut Majapahit bukan santri. Kalau ikut Demak, ikut Raden Fatah disebut apa? Apa santriku? Santri artinya bersih, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur, kalau janji tepat, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu, nggak pernah merugikan orang lain. Santri bengen. Tapi kalau nggak ikut Demak, duduk santri abangan, gitu ya, abangan, kejawen. Akhirnya berbondong-bondong. Nama santri itu baik, nama santri nama bergengsi. Akhirnya ikut Demak masuk Islam supaya dipanggil santri. Ada orang sesajen, nasi sekepel. Kiai tahu apa itu? Sesajen Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat. Berkayangan dedemit dulu Pontianak. Babi ngepet. Sudah zaman marak lah. Kata kiainya, kalau supaya larinya cepat, potong kambing 1, masak beras 15 kilo. Oh gitu Kiai. Potong kambing 1. Dari gulai 30 piring, jadi nasi 30 piring. Lapor Kiai sudah siap. Ditaruh di pojok mana Kiai? Sudah siap 30. Bukan ditaruh di pojok, dimakan oleh fakir miskin, oleh yatim piatu, tetangga teman. Sebelum makan baca doa dulu. Minta pada Tuhan agar supaya kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu, kerjaanmu selamat, hidupmu, matimu. Maka namanya bukan sesajen, tapi Masya Allah, Kiai itu, ya Allah, pinter ya Kiai. Gak terus kayak Habib Rizik. Apa ini? Sesajen, tendang, bid'ah, musyrik. Wah, lari itu. Gak jadi masuk Islam itu. Tapi Kiai juga Kiai, Masya Allah. Setelah itu terkenal selamatan, bukan sesajen. Coba. Tapi Kiai, kula sesajennya teteplah selamatan yongko, ya sebagian wis selamatan iya dalah segas sekepel ning pojok jembatan ya sebagian. Karo-karone sebagian wis lah. Nggih mboten? Kayak maca donga, bismillah dinggo, jampi Cirebone dinggo. Bismillahirrahmanirrahim, gajah warak macan galak anak-anak lambeku tekau tegagu mati sekabung tekaulas kasih mengkurung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, tilatili jabang bayana kang pelewas macam-macam lah. Gak apa-apa, dua-duanya dipakai. Ini caranya dakwah Kiai-Kiai Wali Songo 50 tahun. 1400 sampai 1500, 1450 sampai 1500 Islam semua. Majapahit hilang. Kemana hilangnya? Apa dibom? Enggak. Hilang sirno kertaneng bumi. Hilang karpe dewe. Hilang dengan sendirinya. Ilmunya kemana? Ilmunya orang Majapahit yang sakti, yang bisa terbang, bisa menghilang. Kemana? Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan kehebatan orang Majapahit kalah oleh doanya santri. Santri dulu. Dan santri sekarang doanya drobos. Yang dibaca sama, bilangannya sama. Paham betul? Bacaannya sama, pingpira sama, puasanya sama. Kadang-kadang puasa. Kalau Kiai dulu mustajab, kalau Kiai sekarang drobos. Sebabnya apa? Keseringan bikin proposal. Sebabnya. Nih, nanti di akhirat waktu Isra Mi'raj kita menantang beli guyon. Dikira guyon apa beli guyon ke? Kanjeng Nabi waktu Mi'raj ada orang gagah, tinggi, besar. Mukanya nggak ada dagingnya. Kanjeng Nabi takon kalau malaikat Jibril, siapa itu Jibril? Ana wong gagah dulu tapi langkah dagingnya, mukanya nggak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Temenan. Yang rajin minta-minta, wes. Bahasanya itu umat panjenengan yang rajin suka minta-minta, ngemis-ngemis.
Mangke bangun dari kuburan nggak ada dagingnya mukanya. Bagian Bu, kan bagian. Makanya jangan bikin proposal. Tenang, beli guyonan beli. Oleh karena itu, sekali lagi kesimpulannya, mari kita bangun masyarakat NU yang apa? Ayo masyarakat lupa sudah. Apa? Mutamaddin. Apa? Maju di bidang pendidikan namanya mutsaqaf, maju di bidang kehidupan namanya hadarah mutahaddir. Dua-duanya maju namanya mutamaddin. Ada orang pinter tapi melarat, umai bocor, WCB hari buang yang kali lah, nggak punya WC, buangnya di sungai, mandinya di sungai. Kalau dia pinter, itu namanya mutsaqaf ghairu mutahaddir. Ada orang kaya, mobil bagus, rumah bagus, tapi buta huruf, namanya mutahaddir ghairu mutsaqaf. Paham betul? Paham betul? Lah sampean potongannya beriman? Potongannya sampean tak deleng lagi. Ghairu mutsaqaf wa ghairu mutahaddir. Pinter beli sugi beli potongannya salah. Potongannya lagi. Pinter tapi amburadul, kehidupannya masih amburadul, mutsaqaf ghairu mutahaddir. Sugi buta huruf. Kayak orang Saudi tuh kaya tuh, dia buta huruf itu, yang punya rumah sakit apa? Syirahil di Jeddah, rumah besar, dokternya dari Jerman, dokternya, tapi kalau tanda tangan pakai cincin, belum bisa tanda tangan, buta huruf. Itu namanya mutahaddir ghairu mutsaqaf. Ada orang pinter-pinter tapi amburadul kayak orang Mesir. Orang Mesir dokter Mesir itu, Kairo tuh dokter, tapi miskin, amburadul, kotor, semrawut kotanya, mutsaqaf ghairu mutahaddir. Nah, dua-duanya maju. Singapura, New Zealand, Australia, Finlandia, Swedia, Belgia, Denmark, dua-duanya itu namanya mutamaddin. Apa namanya? Indramayu. Mari, itu tugas kita itu ya. Oleh karena itu sekali lagi selamat kepada cabang NU Indramayu, Kiai Syarif dan Pak Juhadi. Insyaallah bismillah ala barakatillah wa tawakkalna 'ala Allah, menjalankan program-program keorganisasian, yaitu keagamaan, dakwah, pendidikan dan kemasyarakatan, ekonomi dan seterusnya. Alhamdulillah, insyaallah Wika Wijaya Karya siap membangunkan rumah sakit asal ada lahannya. Engko wis 30 tahun nembeda ke NU. Selama 30 tahun NU kebagian titik oleh. Dia bakal wis 30 tahun 100% dah ke NU. Mangga, bukan kira sana lahannya minimal 5 hektar. Minimal 5 hektar di bawah rumah sakit yang bangun Wijaya Karya yang membangunkan. Nanti kerjasama ya setiap bulan NU boleh dikit-dikit. Kalau udah 30 tahun miliknya NU 100%. 100% milik NU bagus 30 tahun. Yang menangi publik kula sebagian sudah mati kuno. Tapi insyaallah akan dibangun. Yang sudah ditengok, yang sudah ditinjau sudah 7 tempat. Cirebon, Kendal, mana lagi lah, sudah ada 7 tempat sudah ditinjau oleh Wika, dan insyaallah akan segera kita bangun rumah sakit NU, tapi namanya NU tapi nanti dak ke NU ba'da thalathina sanah. Ya enggak apa-apa. Ya, ana maning wonten malih dana dari Menteri Keuangan 1,5 triliun. Tapi harus betul-betul nggak boleh hilang, betul dikelola, ada laporannya. Kalau itu baik, kita mampu mengembangkan, akan ditambah lagi katanya. Sekarang 1,5 triliun dulu dicoba katanya. Ya wong kintu orang kecil terus tukang bakso, es, warung rujak, tambal sepeda
ontel. Itu akan dibantu itu. Tapi syaratnya ada tanggung jawabnya. Jangan sampai ada yang bocor. Kalau itu selamat, bisa kita kembalikan dengan baik, bisa kita bayarkan kembali 1,5 triliun, nggak kurang, nggak ada bunganya, nggak apa-apa, ditambah lagi. Enggak. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi nggak main-main. Dan harus tangani oleh yang profesional, tidak boleh kiai yang nanganin. Kalau kiai, engkau jadi musola kalau kiai. Ini duitnya kiai, ini jadi keramik tuh, tongonan keramik duitnya. Kangge usaha kiai itu tuh keramik. Jadi yang ngelola dana jangan kiai, tapi betul-betul ahli, pelaku bisnis, pelaku usaha harus dikoordinasikan. Ada 50 orang tukang es, 50 orang tukang rujak, 50 orang tukang tambal sepeda, ayo koordinir. Siapa ketua? Kira-kira uangnya jalan. Yang koordinir ketua iki kudu betul-betul ahli mengelola duit. Ajaro isyuriyah, engkau entong go istighosa duitnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.